Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amrul Sadat. Dan kali ini saya berada di Kediri. Kalau belakangnya sudah kelihatan ya. Sekarang pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Saya akan menuju ke Bali. Seperti biasanya Bali. Ini rencananya sih ya, semua bis-bis jurusan ke Kediri atau Kediri Bali Kediri. Nanti rencananya mau saya cobain. Kemarin sudah Gunung Harta, Setiawan pertama ya. Secara umum tidak mengecewakan. Kalau M-Trans ini ada beberapa kelas, pagi, sore itu ada dua, yang satunya dari Trenggalek, satunya dari Kediri sendiri. Tapi lewatnya itu Serengat, Blitar, dan ada Sultan sama Slipper, The Queen. Nah, The Queen-nya itu tadi sudah berangkat. Ini saya coba yang Sultan dulu, Sultan Class. Yang Sultan Class ini maksud saya itu lewatnya jalur yang out of the box, teman-teman. Nanti cobalah kita lihat kira-kira gimana pengalaman dan experience kali ini. Nah, tapi sebelum itu kita laporan dulu. Ini mepet sekali saya datangnya 10.54 sekarang. Kita laporan dulu. Setelah itu nanti kita masuk, kita review tipis-tipis bus yang akan kita naik di siang hari ini. Ya, lokasi agen M-Trans yang ada di Kediri, tepatnya di Tol Saren ya. Jadi sekitar daerah Rumah Sakit Baptis dekat ya kalau dari sini. Ini teman-teman yang asli Kediri mungkin sudah tahu. Nah, ini dia bus yang akan kita naik. Ini eksekutif, sore nanti lewatnya Blitar. Beda dengan bus kita itu kelasnya Sultan Class dengan bodi Avante H8. Nah, ini bodi-bodi yang lama. Kenapa saya ngomong bodi-bodi yang lama? Karena selendangnya ini loh. Nah, selendangnya itu masih selendang yang lama. Jangan yang terbaru itu seperti itu. Belum yang baru ya, yang kemarin dari Gias belum. Jadi ini kelas Sultan Class, kelas pertama yang social distancing, atau dulu pas waktu pandemi ya, itu seatnya itu satu. Nah, ini bis yang kita naik Avante H8, kelasnya Sultan Class. Secara umum mungkin teman-teman sudah tahu kalau sasisnya sepertinya Mercy 1626, tapi nanti coba kita lihat karena kalau M-Trans itu harus kita lihat dalamnya gitu ya. Oke, kita langsung masuk dulu teman-teman. Tadi sudah laporan untuk tiketnya berupa e-tiket. Kita masuk dulu dah ya ke dalam bis, nanti kita review interior bis yang kita naik siang hari. Untuk ruang tunggu M-Trans ada di Kediri. Ruang tunggunya ini sekali ya untuk ruang tunggunya, dan untuk pelaporan tiket itu di sini. Langsung berada di sini ada beberapa bis bersih. Nyaman sih ya, cukup nyaman. Amit Pak monggo. Sarungnya Pak. 11.03 kita berangkat dari kantor Kediri menuju ke Bali. Telah 3 menit dari jadwal keberangkatan sebelumnya. Oke, jadi ini dia bis yang kita naik di siang hari ini. Ini besar kursi saya, dan ini dia tampak kursi social distancing. Kalau di Tiara Mas itu ada ini ya, apa namanya, master class. Nah, ini ya. Ini kursi menggunakan kursi dari Herima Kencana. Ini yang lama sekali ya. Dan sudah ada port USB dan ada colokan. Nah,
di sini ada yang menarik ya. Dan di bagian sini ini nih ada reclining seat yang jadi reclining, jadi sound system kita agak menyangga. Nah, kelemahannya kalau di bagian tengah itu di bagian atas tidak ada cover AC, dan lampu kaca kalau di pinggir ada dua di sini di bagian ini nih. Ini sebenarnya yang enak sendiri itu bagian sini nih, 1A ini longgar banget ini. Kalau yang sini agak longgar ini. Nah, di bagian depan sini sudah tersedia cup holder, itu cup holder, karena cup holder. Dan ini pemandangan saya ke depan. Nah, jadi pemandangan ke depan itu langsung los, enak banget. Ada CCTV itu, ada CCTV. Itu sih secara umum ya untuk kondisi interior desain kita naik sore edition hari ini. Bagian atas ini tersedia kompartemen bagaimana. Kalau kita coba ulang. Sebelas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4 seat saja. Ini lalu di bagian belakang sini ini tersedia smoking area dan toilet khas tentrem dulu ya. Ini dia toilet yang lama sih mas gitu. Tapi bersih wangi loh ini. Wangi banget loh malah. Luar biasa. Lalu untuk smoking areanya sudah ada jendelanya ya itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang merokok bisa dibuka. Dan ada tempat pembuangannya. Ya tadi. Nah, asbaknya jadi jangan buang keluar. Nah, di dalam sini itu juga sudah tersedia fasilitas outboard, bantal dan selimut. Ini yang kursi sini 9B ini juga enak banget loh, ini longgar banget loh. Loh, wah damai dong, damai sekali ini. Coba lihat, longgar pol ini, wah mantap. Yang bagian tengah ini, tahu. Jadi teman-teman recommended ini paling recommended ini yang bagian tengah sini sama 1A ujung sana. Itu recommended. Itu sih secara umum untuk apa namanya, untuk interiornya. Ya tidak ada yang spesial, masih tetap yang dulu. Tinggal kita ngelihat aja apakah ada perubahan dari servisnya, pelayanannya dari Sultan ini. Saya pernah sih naik ini sekali. Dan sudah banyak reviewer yang sudah ini juga apa namanya sudah mereview bus ini, karena ya dulu out of the box sekali pas waktu ngeluarin seat 111 ini Epton dari Kediri menuju ke Denpasar, apalagi jalurnya juga jalur yang luar biasa, lewatnya Kandangan begitu ya. Ya sudah, itu secara umum untuk interiornya. Kita langsung ke depan, kita nikmati perjalanan di siang hari ini ya. Oke, jadi ini kita melewati simpang Limangkumul. Dari sini jadi tadi agak muter sedikit ya, karena tidak ada titik penjemputan di sekitar daerah Katang. Jadi lewatnya tadi Tosaren, ambil kanan, dan ini Gumul. Ini saya sudah berangkat ini mas, sampai posisi di mana sekarang mas? Saya posisi sampai Simpang Gumul mas, arah Pare Bagja. Dari Simpang Gumul kita langsung menuju ke arah Pare
Malang, Batu Malang gitu ya. Oke, jadi kita masuk di Pare pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Nah ini ada yang naik dari patung Garuda ini, jadi teman-teman yang naik di jalan asalkan satu jalur sepertinya bisa asalkan konfirmasi ke petugas begitu ya, atau kita dibagikan tote bag snack, isinya sih ya pastinya. Coba kita unboxing. Pop mie satu nih. Nah, terus ada Mr. P, terus ada roti croissant, terus ada apa lagi nih, nah, Mr. Potato, terus ada Fit Bar, terus ada apa lagi, ada outside, ini minuman sih ya, masih ada lagi, masih ada ini tisu basahnya. Udah habis ya. Ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item, dan itu sih air mineral. Air mineralnya 550 ml kayaknya. Mari kita lihat. Cleo yang ya 550 ml. Nah ini setelah melewati Pare, kota Pare. Ini kita akan lurus menuju ke arah Kandangan, lanjut ke Batu ya nanti. Nah ini kalau kita nganan itu bisa nih. Nah ini kita lurus. Oke, kita dibagikan makan ini. Kita coba buka dah ya. Nasi goreng. Baunya enak banget. Ini lapar atau gimana ini? Ya wis lah, kita makan dulu untuk pengganjal perut lumayan ya. Oke, di sini kita memasuki wilayah Kabupaten Malang. 12.43. Oke, jadi ini kita sampai di daerah Kandangan. Nah, di sini setelah ini kita akan melewati jalur-jalur ekstrim yang menghubungkan antara Kediri, Jombang ke arah Malang. Nah, ini kalau saya dulu waktu zaman-zamannya sekolah, ini jalur saya tiap harinya. Jadi kangen nih lewat sini. Nah dari sini kita akan memulai jalur yang menurut saya out of the box ya sebenarnya. Di jalur ini jalur tidak biasa sih sebenarnya untuk bus, tapi M-Trans memang luar biasa lah ya. Pukul 14.35 kita memasuki kota wisata Batu. Akhirnya ya 1 jaman mungkin ya kalau nanti nyampe di agen
deket Terminal Arjosari ya. Nah nanti kita mau ke Jalan Soekarno-Hatta yang ada di Malang dulu gitu. Oke, sekarang pukul 15.43. Wah, Royal King tuh berangkat dari Malang ya ke ini, ke Denpasar ke Jakarta. 15.44 kita nyampe di garasi pusat Malang. Nah, di sini akan dilakukan istirahat sebentar. Nah, mumpung ada waktu, kita sholat dulu teman-teman. Nah, setelah sholat santai-santai nanti barulah kita nyantai-nyantai dulu di ruang tunggu ini. Oke, jadi kita istirahat dulu dan sholat. Baru selesai sholat disuruh masuk langsung dan langsung berangkat 15.57 dari garasi pusat di Arjosari ini. Kita menuju ke terminal dulu, mungkin untuk absen ataupun hanya lewat saja. Setelah itu langsung ngejos menuju ke Bali dan pasar tempatnya. 15.59 kita memasuki terminal Arjosari. Di sini kayaknya ndak berhenti lama. Kalaupun toh ada penumpang, sepertinya sudah tadi di ini ya, Endoren. Cakep ya Endoren. Oh, Sinarjaya 2445-nya. City Trans Big Bird, Harapan Jaya yang 3 tingkat tuh. Nah, kita langsung lanjut dari terminal. Nah, berhenti karena tidak ada penumpang di sini. Jam 16.08 waktu Indonesia Barat kita memasuki GT Singosari sambil ditemani hujan. Hujan-hujan di musim kemarau atau kemarau basah ya. Ini fenomena alam yang jarang-jarang juga sih ya, tapi sadu kalau seperti ini. Jadi kita ditanya turun kita ada di mana sama masnya ini, krunya. Nah, nanti mudah-mudahan lancar nyampe sana biar tidak terlalu malam juga, terlalu siang maksudnya. Karena saya juga ngejar untuk jadwal kerjaan saya nih teman-teman. Mercy 2445-nya Sinarjaya mewah, itu mewah, pengen ya. Tapi dengan intensitas kerjaan saya bisa enggak ya? Ya mudah-mudahan bisa lah ya. Tujuh 17.08 waktu Indonesia Barat kita keluar exit tol Grati. Nah, di sini nanti kita akan menuju ke rumah makan Titin yang ada di Tongas.
Pukul 17.29 waktu Indonesia Barat kita nyampe juga di rumah makan Titin yang ada di Tongas. Kita langsung servis. Oke, 17.30 kita nyampe di rumah makan Titin yang ada di Tongas, Probolinggo. Nah, setelah ini kita langsung servis makan terlebih dahulu sambil nunggu maghriban ya. Kalau tidak salah maghribnya jam 17.45. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan lagi. Oke, gas yuk kita makan dulu di dalam. Oke, jadi ini dia untuk servis makan Sultan Class. Saya ambil nasi goreng, tadi ada beberapa pilihan buku aja dan tidak ada gatekeeper-nya. Bebas los, tapi ya kira-kira lah ya untuk makanan kita. Kita makan dulu. Oke, jadi sudah selesai servis makan dan sholat juga 17.51. Masih ada waktu kurang lebih 10 menitan. Saya komentari untuk masakan ya. Kalau rasa masakan rumah makan Titin wes, lah. Tadi saya milih nasi gorengnya enak banget. Atau tadi saya juga sudah makan nasi goreng. Atau kenapa pengen banget nasi gorengnya. Terus untuk ini juga ya, untuk base-nya, wah kebanyakan tidur. Memang enak kalau M-Tran yang Sultan Class itu beda ya, kalau yang di Tiara Mas, yang social distancing, itu rasanya beda. Bedanya apa? Kain ini loh, kainnya M-Trans itu loh, asli bikin tenang, enak banget, dan pembawaan sopirnya itu nggak tahu kenapa enak banget deh. Halus, tapi kenceng juga kalau tadi lihat tadi. Jam segini sudah nyampe di Tongas apa kayak hal yang luar biasa. Ya wis, secara umum banyak tidurnya sih. Ya wis, kita langsung menuju ke base, kita siap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Denpasar. Ada driver yang pernah saya naik itu dari Madiun. Pelis ini juga pernah bareng sama anak istri waktu itu. Dan ini base kita. Ya, mudah-mudahan lancar lah ya. Kita masih nunggu krunya. Pukul 18.12 waktu Indonesia Barat kita mulai bergerak menuju ke Pelabuhan Ketapang terlebih dahulu. Mudah-mudahan sih di Pelabuhan Ketapang tidak ada kemacetan seperti kemarin-kemarin, dan cuacanya juga mudah-mudahan bersahabat. Kalau dilihat dari style sopirnya sih ya lumayan kenceng, tapi pembawaannya itu halus. Kembali masuk tol Tongas 18.21 waktu Indonesia Barat. Sampai di ujung, sampai tol Gending ya. Nah, tol yang ke arah Gending seterusnya masih belum dibuka. Jadi kita akan turun di tol Gending. Emperor yang tadi nih, kita duluan. Delapan belas empat waktu Indonesia Barat kita keluar dari gerbang tol Gending. Nah, setelah ini kita akan menyusuri jalur Pantura menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Wah, ada Gunung Harta tuh. Sampingnya. Gunung Harta dari mana? Oh, ini yang Sweet Kombi dari Yogyakarta mungkin ya. Tumben bareng nih jam segini.
Sampai di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sepertinya lancar-lancar ya, tinggal masuknya ke kapal aja nih. Mulai ada pergerakan, semoga bisa langsung masuk ya. 1:08 waktu Indonesia Barat. Kalau bisa langsung masuk kan enak. Ini enggak nutut lah nyampe di sana. Bismillah aja ya. Mudah-mudahan nutut karena jam 8:30 itu saya ada kerjaan yang benar-benar nggak bisa ditunda. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Alhamdulillah akhirnya masuk juga 2:20 waktu Indonesia Barat. Semoga saja ya nggak telat. 8:30 Wita nih. Ya, mudah-mudahan cepet sih. Nanti nyampe di ini ya, di Denpasar. Nanti mungkin agak pagian lah. Oke, pukul 2:28 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk di kapal. Ada apa ini nggak tahu. Jadi kita akan melakukan penyeberangan kurang lebih 1 jam dari sini. Kalau di sini jam 2:30 ya, jam 5 nyampe di Hamdan masih Utut ya. Ya wes, kita nikmati dulu penyeberangan kali ini. Akhirnya kita mulai lepas landas dari pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat, cuman agak muter itu ya. Wis oke, nggak masalah. Mudah-mudahan lebih cepat aja nyampe di Gilimanuk ya. Oke, kita istirahat dulu. Oke, pukul 4:17 waktu Indonesia Tengah. Ini kita mau sandar di pelabuhan Gilimanuk. Ya mungkin 4:30 lah ya. Mudah-mudahan bisa nyampe. Kita langsung menuju ke bis aja ya. Pukul 4:49 kita sampai juga di pelabuhan Gilimanuk.
guys, melanjutkan perjalanan lagi. Saya turun di daerah Kediri karena mau ngubur waktu juga nih teman-teman. Sudah setengah 9. Nanti kita review di akhir ya. Oke, jadi kalau menurut saya worth it banget masihan dengan bus M-Tran kelas Sultan Class dari Kediri menuju ke Denpasar. Overall busnya masih kedap sekali walaupun bus lama ya, dan luar biasa servisnya, fasilitasnya luar biasa. Oke, untuk video kayak kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Seperti biasanya, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya tetap semangat dalam membuat video. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.